beban yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya itu adalah defisit anggaran kita. APBD kita defisit hampir 600 miliar kalau nggak salah. Yang berlalu memang sudah berlalu gitu. Tugas kita sekarang bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang visinya lebih bagus dan lebih ready dengan segala macam tantangan. Sepenting apa sosok seperti Mi Iqbal ini di Nusa Tenggara Barat? Apa nggak ada orang lain selain figur Mi Iqbal gitu yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan Nusa Tenggara Barat? Yang pengen banyak. Oke. Tetapi yang punya kapasitas. Pasangan Iqbal Dinda adalah harapan baru. Saya senang banget malam hari ini bisa duduk dengan satu anak muda yang katanya orang yang udah mendunia. Ini bukan katanya orang, sudah viral banget. Bang Ahmad Mujijun. Selamat datang di podcast Bicara Santai, Bang. Terima kasih sudah diundang. Woi, kita harus kayak gini atau jabat tangan? Boleh. Boleh. Kalau anak muda itu jabatannya gini. Tak gitu baru. Oke, terus kayak gini. Betul. Ini sekarang lagi viral. Iya. Viralnya karena kebetulan saya undang di sini juga Abang sebagai salah satu jubir Betul. muda dari pasangan calon gubernur wakil gubernur Iqbal Dinda di Pilgub NTB nomor urut 3. Ini bukan promosi ya, tapi ini kebetulan aja karena ketemu sama Abang saya kayak gini. Saya senang banget Abang bisa mampir di podcast Bicara Santai. Banyak yang bilang sama saya, Bang Isra ayo dong undang Bang Jijun podcast. Kesampaian juga hari ini. Alhamdulillah. Ya, saya juga suka berbagi, suka bercerita. Nah, itu yang mau kita tanyain nih, masalah pilkada kan sudah kick off lah, bahasanya kayak gitu, dari mulai. Kemudian Abang ditunjuk sebagai jubir muda di Pilgub NTB. Ini yang minang Mi Iqbal atau Abang yang minta sendiri? Yang minang Mi Iqbal. Minang Mi Iqbal. Ya. Jadi saya pulang ke sini sebetulnya sebelumnya memang saya sudah mendengar bahwa Mi Iqbal ini akan maju jadi calon gubernur. Berbulan-bulan sebelum akhir 2003 itu sudah ada informasi gitu. Visi misi beliau itu memang kenapa saya bilang sejalan dengan impian dan cita-cita saya. Salah satu hal yang selalu ada di benak saya sebagai penerima beasiswa, tidak hanya ke Amerika tapi juga ke Australia. Saya selalu berangan-angan bahwa kesempatan yang sama seperti yang saya rasakan itu seyogianya juga dirasakan oleh setiap insan di Republik Indonesia ini, khususnya anak-anak muda. Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat khususnya. Jadi begitu saya mendarat di Australia dan di Amerika itu, yang terbayang di pikiran saya adalah wajah anak-anak desa, anak-anak yang berharap suatu saat hidup mereka bisa menjadi lebih baik dan bisa berkontribusi untuk kebaikan kehidupan orang lain juga gitu. Dan harapan Abang itu bisa dijembatani oleh sosok Iqbal Dinda. Betul. Yang saya rasakan dari memahami visi dan misi beliau itu adalah salah satu poinnya adalah bagaimana supaya kesempatan yang sama itu dirasakan oleh everybody, no matter who you are and where you are from. As long as you are an NTB person, rakyat Nusa Tenggara Barat, Anda punya hak yang sama untuk sukses. Equality untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kita setara, tidak dibedakan di gerbong mana kan kira-kira gitu. Nah, saya mau masuk di beberapa isu sih sebenarnya yang agak kontroversial. Pertama, tadi Abang spill tuh bahwa Abang menginginkan orang juga bisa berangkat ke luar negeri seperti Abang, ke Amerika bahkan, ke Australia misalnya, dari program beasiswa. Banyak yang isu-isu yang hangat ya. Kalau Iqbal tuh nggak sepakat beasiswa. Ini bisa mungkin diklarifikasi ke kawan-kawan yang nggak tahu ini kan. Betul, sebetulnya sudah banyak kali diklarifikasi itu ya. Cuma memang pergolakan politik ini menyebabkan kadang isu yang sudah diklarifikasi itu pun dinaikin lagi. Sebetulnya kenapa saya bergabung di sini itu adalah menunjukkan bahwa memang Iqbal ini adalah sosok yang akan mengedepankan program-program beasiswa itu gitu. Dan kesempatan yang saya maksud tadi itu ya sebetulnya adalah kesempatan untuk mendunia melalui beasiswa gitu. Salah satunya. Dan
tentunya yang kemarin isu-isu yang beredar itu adalah bahwa Iqbal ini akan menyetop beasiswa dan seterusnya, which doesn't make sense gitu. Yeah. Dalam beberapa pertemuan Iqbal juga sudah mengatakan bahwa saya ini adalah produk beasiswa. Termasuk jubirnya. Termasuk jubirnya adalah produk beasiswa. Bagaimana beliau akan menyetop dan tidak mendukung gitu. Hanya saja kalau kita membeli sesuatu, kita kan ngambil uangnya harus dari dari sumber yang tepat gitu. Jangan sampai kita menyalahgunakan, atau kalau memang penyalahgunaan itu terlalu berat, mungkin barangkali jangan sampai kita kurang bijak dalam kalau yang terjadi di NTB jangan sampai kita utang. Betul. Karena salah satu ini ya, for your information teman-teman, salah satu beban yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya itu adalah defisit anggaran kita. APBD kita defisit hampir 600 miliar kalau nggak salah. Yang berlalu memang sudah berlalu gitu. Tugas kita sekarang bagaimana kita menghadirkan pemimpin yang lebih baik, pemimpin yang visinya lebih bagus dan lebih ready dengan segala macam tantangan. Pasangan Iqbal Dinda adalah harapan baru. Betul. Itulah kenapa kemudian di setiap kegiatan Iqbal Dindaannya ada energi-energi baru, ada harapan baru, dan ada suasana yang memang unik. Okay. Karena memang ketika seseorang punya energi yang positif, itu akan terpancar sampai radius sekian puluh meter atau bahkan kilo-kilometer. Kilo-kilometer ya. Tapi yang menarik dari Iqbal ya, ini kan orang masih muda banget, karirnya udah level nasional. Meninggalkan 14 tahun karir yang tersisa di Jakarta gitu, untuk pulang kampung. Ya. Ini kan hal yang nggak semua orang tahu gitu kan. Betapa besar pengorbanan beliau untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Ya. Itu nggak yang abang perhatikan? Kalau abang di posisi misalkan di Iqbal misalkan, dengan segala kemewahan yang ada ya, betul. Iya ya, kandidat menteri dari kabinetnya Prabowo. Ya. Siapa sih yang rela? Itu memang sangat inspiring dan sangat amazing. I have goosebumps gitu. Buat people in general, mungkin they would consider taking a bigger opportunity untuk jadi seorang dengan posisi yang lebih tinggi gitu. Tapi Mami Iqbal tidak hanya karena semangat dia membangun Nusa Tenggara Barat, tapi itu juga sudah menjadi komitmen beliau sedari dulu. Beliau sudah katakan pada dirinya, pada istrinya, dan pada saudara-saudaranya, beliau katakan, saya berjanji bahwa di puncak karir saya akan pulang untuk membangun daerah saya, yaitu Nusa Tenggara Barat. Sepenting apa sosok seperti Mi Iqbal ini di Nusa Tenggara Barat? Apa nggak ada orang lain selain figur Mi Iqbal gitu, yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan Nusa Tenggara Barat? Yang pengen banyak. Oke. Tetapi yang punya kapasitas, itu mungkin bisa atau bahkan susah dicari gitu. Bisa dihitung dengan jari barangkali. Dan so far saya lihat Mami Iqbal ini sudah lama sebetulnya mempelajari tentang NTB ini. Sepanjang karir beliau tidak pernah lupa dengan Nusa Tenggara Barat. Buktinya bahwa ketika beliau balik ke sini, kelihatannya beliau baru balik. Iya. Sebetulnya beliau bukan baru balik, raganya saja yang tidak hadir di sini. Okay. Beliau sudah banyak berkecimpung membantu masyarakat NTB. Salah satunya adalah sebagai Ketua Perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri. Iya, iya. Keluhan-keluhan dari teman-teman warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu beliau selalu layani. Bahkan keluhan-keluhan atau telepon yang datang jam 2, jam 3 malam, itu beliau layani, beliau angkat. Dan nomor WhatsApp beliau yang beliau pakai sedari dulu itu masih sampai sekarang. Dan itu beliau cuma punya satu nomor HP? Punya satu nomor HP. Dan kenapa beliau katakan kemudian, saya harus layani mereka? Soalnya gini Bang, ini perlu saya tanyakan. Karena banyak juga orang yang akhirnya bertanya, apa sih kontribusinya Mi Iqbal tiba-tiba mau pulang gitu kan ke Nusa Tenggara Barat? Orang nggak pernah tahu, karena kerja diplomat ini kerjaan diplomat ya, nggak seperti kerjaannya
kepala daerah ya bikin jembatan atau DPR ya dana aspirasi bikin jembatan jadi kelihatan betul, gitu kan. betul. Sebetulnya agak kurang tepat ketika kita mempertanyakan kontribusi seorang duta besar spesifik untuk daerah tertentu di Indonesia. Ya. Karena kalau seorang duta besar kemudian menspesialkan satu daerah tertentu di Indonesia, itu akan ada tanda tanya gitu. Oke. Walaupun begitu, beliau tidak pernah luput dari bagaimana kemudian anak-anak NTB dan masyarakat NTB itu juga mendapatkan kesempatan-kesempatan emas untuk maju gitu. Ada banyak yang kita punya di sini lulusan-lulusan dari Turki yang mengatakan bahwa selama mereka di Turki, mereka selalu penuh di welcome dengan hangat oleh Mami Iqbal selaku duta besar. Tidak hanya itu, ketika gempa kemarin tahun 2018, beliau juga hadir di sini. Tanpa ada pemberitaan, tanpa ingin apa istilahnya pansos dan cari ketenaran, beliau mengunjungi lokasi-lokasi gempa dan beliau melakukan arrangement bagaimana kemudian supaya bantuan-bantuan dari pusat dan bantuan dari berbagai sumber itu sampai kepada korban gempa. Itu yang nggak diketahui oleh banyak orang. Betul sekali. Iqbal itu ya kerjaannya itu aja gitu dan jadi diplomat dari kontribusinya. Saya sih heran ya sama kawan-kawan yang nanya kontribusinya buat NTB apa? Lo ini kan tokoh nasional. Orang udah di Jakarta. Tapi memang begitulah. Yang namanya politik itu memang wajar. Ada gesekan-gesekan, ada kata-kata yang barangkali menyenggol, atau kemudian informasi-informasi yang dipelintir sedemikian rupa sehingga bisa berpengaruh negatif pada elektabilitas dan likabilitas seorang figur gitu. Saya tertarik dengan setiap statementnya Iqbal gitu. Dia tuh selalu bilang pada relawannya, jangan menyerang siapapun, jangan menjatuhkan lawan politik kita, jangan membuat lawan politik kita itu dibunuh karakter. Wah, saya bilang ini politisi sejati, saya bilang. Sedangkan kalau pihak sebelah ya kita tahu bersama ya, buzzernya tuh gerakannya luar biasa gitu, nyerang kiri kanan gitu. Tapi di tengah gempuran itu Iqbal tuh bilang jangan jatuhkan lawan, jangan nyerang siapapun, jangan singgul-singgul siapapun, kita berpolitik lurus, sami'na wa ata'na. Ya, memang ada sisi dari Mami Iqbal ini yang saya lihat secara personal itu kadang-kadang rasanya beliau ini terlalu baik gitu. Bukan untuk menyanjung terlalu banyak ya, terlalu tinggi atau berlebihan gitu. Tetapi memang beliau ini, di samping beliau adalah seorang yang cerdas, sisi emosional beliau itu, karakter emosional beliau itu sangat peka dengan perasaan orang gitu. Dan itulah memang yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Saya mau ke program sih sebenarnya. Salah satu program andalan dari Iqbal itu adalah industrialisasi di sektor pertanian, peternakan, dan kelautan. Dan itu yang menjadi potensi kita sebenarnya. Nggak pernah digarap oleh pemerintah kita. Gitu. Nah, Abang ini melihat sebuah gagasan yang strategis seperti apa? Kalau saya lihatnya secara garis besar, jadi kenapa kemudian beliau tuh menggagas visi dan misi dalam 3 sektor ini, karena memang 3 sektor inilah kantong-kantong kemiskinan itu berada gitu di Nusa Tenggara Barat. Kenapa kemudian ketika seseorang mengatakan bahwa dia adalah seorang petani, maka yang ada di benak kita adalah dia orang miskin gitu. Karena memang petani kita miskin, peternak kita miskin, nelayan kita miskin. Ada apa? Nah, itulah kemudian setelah ditelusuri, memang ada yang nggak jalan. Ada konsep industrialisasi yang tidak berjalan dengan baik. Katakanlah
kita sekarang genjot produksi. Nah, hasil produksinya mau diapain gitu. Iya, iya. Begitu produksi naik, harga turun. Kemudian ujung-ujungnya yang rugi adalah peternak, petani, nelayan kita gitu. Iya, iya. Nah, itulah kenapa kemudian Mami Iqbal ini datang dengan visi membangun ekosistem industrialisasi. Jadi yang akan dilakukan perbaikan itu adalah menyangkut hal-hal dari hulu ke hilir. Kalau misalnya petani sekarang ada masalah dengan pupuk, nah bagaimana ke depannya supaya pupuk itu tidak lagi menjadi hal yang susah untuk petani gitu. Itu juga kaitannya juga dengan bagaimana kita memberdayakan elemen-elemen yang bisa kita kontribusikan di situ. Kita punya ilmuwan, kita punya badan riset, itu semua harus disinergikan. Saya sih ngelihatnya gini ya, misalkan programnya itu adalah industrialisasi di sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, dan peternakan. Harusnya yang diberangkatkan ke luar negeri itu ya spesifik mendukung industrialisasi. Yang terjadi hari ini enggak. Ada program beasiswa tuh Bang, yang hari ini digaungkan oleh pemimpin sebelumnya, yang walaupun itu banyak kita kritik kan, karena itu yang akhirnya menyebabkan kita berhutang PMK kita. Kita spend money sekian untuk keberangkatan mereka, tapi pulang nggak tahu kerja apa. Industrialisasi nggak jalan. Harusnya kan mereka berangkat berdasarkan kebutuhan daerah kan. Itu menjadi komitmen yang harus diperbaiki oleh Mi Iqbal dan Umi Dinda harusnya. Ya memang pada dasarnya memang tidak ada ilmu yang akan sia-sia ya. Pasti akan ada manfaatnya. Cuma barangkali yang akan diprioritaskan itu yang mana, itu juga bisa kita sesuaikan. Dan saya rasa itu adalah salah satu cara dan jalan untuk bagaimana kemudian kita juga bisa membangun sektor-sektor industri yang tadi itu. Bagaimana kita mendatangkan ahli-ahli baru, di satu sektor itu akan ada banyak hal, ada banyak ilmu yang harus diaplikasikan. Dan tentunya itu juga merupakan hal yang bisa diakselerasi oleh pemimpin kita. Gitu. Jangan sampai diberangkatkan ke luar negeri dengan uang daerah, pulang dari luar negeri, masuk ke dinas, digaji honor dengan uang daerah lagi. Jadi ini bukan daerah betul ini. Wah, kalau yang itu saya sebetulnya nggak tahu. Itu sih yang masuk di meja kopinya aktivis. Udah berangkatnya itu pakai pajak kami. Gitu. Pulangnya itu kerja honor juga di dinas. Gitu. Dibayar juga pakai pajak kami. Gitu. Ya, memang lagi-lagi kalau berbicara tentang yang diperdebatkan itu ya. Tetapi sebetulnya yang Mami Iqbal kritik itu bukanlah program beasiswanya, hanya tata kelola saja gitu. Jadi itu barangkali yang harus dipahami supaya jangan kemudian apa istilahnya itu jangan diimage-kan bahwa figur Mami Iqbal itu adalah figur yang benci dengan program beasiswa gitu. Dan itu yang digoreng. Harapan pastinya harapan setiap pemimpin itu adalah menginginkan anak-anak daerah itu menjadi orang-orang yang nantinya bisa berkontribusi. Secara garis besar yang harus kita genjot sekarang ini adalah bagaimana kita berusaha supaya peluang-peluang beasiswa ini adalah bukan hal yang sulit dan ada barrier, ada tembok besar bagi anak-anak NTB gitu. Nah, makanya kemudian kenapa Mami Iqbal ini datang, karena beliau ini istilahnya sudah melihat dari helikopter view gitu. Saya lihat nih apa yang terjadi gitu. Nah, kenapa kemudian kita kewalahan ketika ada peluang beasiswa untuk keluar negeri, beasiswa itu baik dari pemerintah Indonesia maupun dari berbagai sumber dari luar negeri, ternyata yang jadi masalah adalah
eligibility atau kualifikasi kita yang ditawarkan beasiswa. Mhm. Nah, kenapa tidak kembali kemudian ke wewenang dan tanggung jawab pemerintah provinsi, yaitu SMA, SMK, dan sederajat. Karena itu memang mesin yang kemudian akan memproduksi Mhm. anak-anak yang nantinya akan kuliah dan seterusnya. Go abroad misalkan. Betul. Intinya itu adalah persoalan kebijakan, kemudian pengelolaan, itu yang paling penting. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang akhirnya kelola, akhirnya dikelola gitu kan. Ya. Kelola, kemudian berhutang. Nah, ini bahaya nih. Kita memilih pemimpin yang memberikan harapan baru, harapan bagi Nusa Tenggara Barat. Kira-kira Ya. seperti itu, Bang Jijun. Kenapa harus anak muda itu milih Mi Iqbal sama Umi Dinda, Bang Jijun? Kan Bang Jijun kan representasi anak muda. Kemudian udah mendunia gitu kan. Setiap orang itu berhak menentukan pilihan-pilihan mereka. Kita juga tidak bisa mengatakan memang bahwa anak muda itu wajib memilih Umi Iqbal. Tetapi bagi saya, setelah berpikir rasional, setelah berpikir secara akademik, saya memilih Mami Iqbal. Wow, singkat, padat, dan jelas ya. Thank you, Bang Jijun udah mampir di podcast Bicara Santai. Terima kasih, Mas Yusril. Mudah-mudahan Abang berkesempatan datang lagi. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Soalnya banyak hal yang mau sebenarnya saya tanyakan, dan itu titipan dari kawan-kawan di podcast Bicara Santai bahwa ayo dong Bang, pilkada nih, kita ngomongin masalah pilkada dan calon pemimpin baru di Nusa Tenggara Barat. Saya pikir-pikir, pemimpin baru ya siapa? Kan Iqbal Dinda kan itu kan. Kan yang sebelumnya kan nyatu, pecah, akhirnya bikin gerbong sendiri kan. Ya. Masyarakat mikir, oh ini cuma kepentingan mereka berdua aja ini. Bukan kepentingan masyarakat. Jadi satu pesan dari saya untuk teman-teman muda ya, bahwasanya pemilu itu memilih adalah hak setiap warga negara yang tentunya sudah cukup umur ya. Iya. Tidak semua pemilih itu memilih berdasarkan hasil analisa, berdasarkan hasil pemikiran yang saya katakan tadi akademis. Ada berapa banyak orang-orang kita yang memilih karena ada serbuan-serbuan di pagi hari. Iya. Dan itu sangat memprihatinkan kalau misalnya kebanyakan dari para pemilih kita itu adalah mereka yang memilih karena diberikan beberapa lembar gitu, satu atau beberapa lembar gitu. Atau mungkin yang paling tepat itu Bang, masyarakat kita sengaja dibuat lapar selama 5 tahun, kemudian dipanen ketika pemilu mau dimulai. Kalau itu walau Mas Yusril. tapi kenapa kemudian saya kaitkan dengan anak muda? Saya rasa anak-anak muda, teman-teman muda itu adalah orang-orang yang tepat, orang-orang yang berpikir kritis, orang-orang yang berpikir logis, dan orang-orang yang sadar bahwa ke depan mereka tidak akan lagi menjadi penonton, tapi mereka lah yang akan membawa garda ini kemana. Yang merepresentasikan anak muda dari calon gubernur Nusa Tenggara Barat pastinya siapa? Iqbal Dinda. Oh, Iqbal Dinda. Oke, makasih banyak kawan-kawan semua. Makasih Bang Jijun. Terima kasih. Podcast Bicara Santai. Thank you. Bye.